kalau dalam Kristen memuji Tuhan itu bagaimana modelnya coba? Apa yang kalian lakukan pada saat kalian memuji Tuhan? Ya bersorak-sorak, bertepuk tangan, bertepuk tangan, bernyanyi bang. Jadi nanti kamu di surga, kerjamu di kehidupan gagal tepuk tangan gitu. Haleluya, 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 haleluya. Begitu seumur hidup kekal. Itu surga atau neraka sih? Itu surga atau neraka? Aku tanya, aku serius. Itu surga apa neraka? itu surga. Ada yang kurang. Jadi di surgamu nanti begitu. Cuma abang yang praktek. Baca lagi lah bang, kalau dari kejadian sampai wahyu Itu jawaban Anda barusan. Kami ke surga untuk hidup kekal memuji bertepuk tangan. Hah? Coba kau praktekkan satu hari dulu tepuk tangan dan memuji. Haleluya, 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 haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Debat, tempat kita membahas berbagai topik keimanan dan penuh penghormatan. Pada video kali ini kita akan menyaksikan debat antara apologet Islam dan Kristen yang akan mengupas berbagai pertanyaan penting seputar keyakinan, sejarah, dan kebenaran. Dengarkan dengan pikiran terbuka, ambil pelajaran yang bermanfaat, dan tetap junjung tinggi sikap saling menghargai. Mari kita tonton diskusi dan debatnya sekarang. Tulang ada, roh ada. Jadi kalian hidup dengan tulang di sana. Nah, bagaimana Anda bisa memuji Tuhan Anda dengan tulang-tulang doang? Bayangkanlah itu gigi Anda bergerak tanpa tulang, tanpa daging. Iya, rohnya. Makanya tulangmu hidup. Tapi cuma tulang doang, kan tulang begini, nanti kalian memuji-muji dengan tulang. Itulah surga Kristen. Itu dalil, Bung. Itu dalil. 1 Korintus 15:50, orang Kristen masuk surga itu tanpa daging, tapi ada tulang dengan roh. Jadi di surganya itu adalah tengkorak. Di sana nggak ada dikatakan ada tulang. Yang tidak ada itu daging dan roh. Manusia itu kan ini nih, kita nih manusia. Coba Anda baca di Yohanes 5 nomor 29. Manusia akan dibangkitkan. Bangkit dari kubur. Kalian bangkit dengan tulang, tengkorak. Yohanes 5 29. Yohanes 5:29. Iya, bayangkan itu kalian bangun dari surga tengkorak jalan. keluar dan bangkit. Memuji begitu, itu surga tengkorak. Kasihan surganya Kristen ini. Bagaimana dengan Bagaimana dengan surganya abang? Kalau di surgaku sempurna kayak manusia sekarang ini, utuh. Dengan tubuh kemuliaan dibangkitkan utuh seperti kehidupan di bumi. Cuman kekuatannya berlipat ganda. Sehat di sana, nggak ada sakit, nggak ada iri, nggak ada dengki, nggak ada cemburu. Yang ada hanya bahagia, bisa makan minum bersama dengan keluarga, anak-anak yang kita cintai, istri yang kita cintai. Di kehidupan yang kekal kita bahagia penuh dengan nikmat bersama dengan keluarga. Nah, itu baru surga. Nah, kalian ke surga tidak kenal siapa, mana ibu, mana istri, mana anak. Gimana mau kenal orang semua bentuknya tengkorak? Aku disuruh milih surga kayak begitu, mending di bumi. Abang yang kurang paham dengan ayat-ayat itu, Bang. Coba pahamkan kepada saya, bagaimana Anda ketika hidup nanti di surga tanpa daging?
Coba, gimana itu modelnya Anda? Nah, tanpa daging. Gimana ceritanya? Hidup tanpa daging, hidup. Kalau sehari nggak apa-apa, ini dalam kehidupan kekal. Tanpa daging, manusia tapi tidak ada dagingnya. Gimana ceritanya? aku mah mending di sini aja deh. Mending aku di NTT, di sana tempat bahagia. Banyak makanan di sana, buah-buahan, daripada aku ke surganya Kristen cuma tengkorak, mau ngapain? Kita kan punya kepribadian masing-masing, Bang. Kenapa? Kita kan punya kepribadian masing-masing. Kita punya Tuhan masing-masing. Iya cocok. Di Kristen Tuhannya menyediakan surga yang penuh dengan tengkorak. Kalau surganya Islam menyediakan apa, Bang? Semua yang dibutuhkan oleh manusia ada. Minuman, makanan, buah-buahan, semuanya ada di surganya umat Islam. Penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kenikmatan. Itulah surga. Wanita juga ada. Selangkangan, Nah. Cok. Nah, terus kenapa kamu sebagai seorang laki-laki benci perempuan? Normal enggak Anda? Normal, Bang. Ini Normal, Bang. normal kok nggak suka perempuan? Gimana ceritanya? Di surgamu harusnya merupakan tempat bahagia. Sudahlah kau disiksa hidup dengan tengkorak. Nggak ada pula perempuannya di sana. Batangan semua. Tapi tengkorak ada batangannya kan lucu tuh. Lucu kau, batangan ada Itu tengkorak. kan menurut Gimana? Abang, tapi menurut kepercayaan kamu tidak begitu, Bang. Lah, Katanya- saya baca dalil. Saya baca dalil. Saya baca dalil. Ada dua pernikahan, Bang. Di mana? Di surganya Abang. Dua tulis- pernikahan. Di surga kami itu disediakan perempuan istri kami, pelayan-pelayan ada bidadari, ada anak-anak kami bersama dengan kami, orang tua kami bahagia di tempat yang kekal. Nggak ada yang kurang di situ, nggak ada yang kurang, malah yang ada kelebihan. Nah, kalau di surga kalian kekurangan, nggak ada daging, nggak ada lambung, tidak ada kelamin, tidak ada mata, nggak ada hidung, nggak ada telinga, yang ada cuma tengkorak. Mau ngapain coba? Coba kau bayangkan dirimu di depan kaca, cuma ada rambut, tengkorak, rambut, kemudian tulang, nah, lalu memuji-muji. Haleluya, 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 haleluya. Apa nikmatnya coba? Itu surga apa neraka sih? Itu kan Serang menurut kali. dalil yang Abang baca, itu kan tafsirannya Abang. Abang tafsirkan sendiri. Nah, sementara Itu tidak tafsir apa yang dikatakan oleh Paulus. Daging dan darah tidak mendapat bagian di dalam kerajaan surga. karena di sana hanya roh, Bang. Di sana hanya roh. Di sana hanya roh. Ya. Coba bayangkan diri Anda hanya roh. Lalu ada tulang. Ada tulang di sana, Bang. Nggak ada Oh, tidak tulang. bisa. Bang. Ada tulang di sana. Karena kenapa ada tulang? Karena di neraka juga ada tulang. Di neraka versi Kristen itu ada tulang. Jadi kalau Ya, di neraka ada di sana tempat siksaan, Bang. nah. Gimana mau tersiksa kalau cuma roh? Nah, sekarang kalau Anda katakan di neraka ada siksaan, Ya. berarti setiap kali diterangkan di dalam kitab Anda bahwasanya di neraka ada gertak gigi, betul? Ya, ya, ya. Nah, kalau ada gertak gigi, berarti masih ada tulang kan? Iya, ya. Nah, berarti ketika kalian bangkit, kalian tengkorak. Yang masuk ke surga lengkap gigi tapi nggak ada daging. Yang masuk ke neraka lengkap gigi tapi nggak ada daging. Sama itu. Makanya saya kasih pangkalnya di Yohanes 5:29, manusia akan dibangkitkan untuk diberi surga dan untuk diberi neraka. Dan ternyata menurut keterangan kitab Anda, di neraka itu masih ada gertak gigi. Berarti betul yang kubilang, tidak ada daging
cuman ada tulang tengkorak dengan gigi. Neraka sama surga bang beda. Neraka sama surga beda, tetapi ketika bangkit apakah manusianya beda? Bentuk manusia ke surga beda, bentuk manusia ke neraka beda juga gitu. Ayo, Itu bang. Kalau lalu surganya gimana? kalau nerakanya abang masih ada kak? Apakah masih ada jaminan keselamatan kalau masuk neraka bang? Kalau muslim? Ada. Sama seperti di kitabnya Yahudi. Lah, sekarang begini, Bung. Sekarang saya tanya dengan saya, apakah Tuhanmu itu adil? Adil. Adil. Nah. Ketika manusia memiliki dosa dan memiliki amal kebaikan, dosanya dicuci di mana? Dibersihkan di mana? Bang, itu Aku kalau tanya dulu, jangan curang dalam diskusi. Iya, Dosanya dosanya dibalas di mana? Dosanya dibalas di mana? Dosanya dibalas di mana? Kebencian bang kalau Kristen bang. Dosa dibalas di mana? Itulah jaminan. maksudnya dosa dibalas Jab- di mana? Bagaimana itu? Ya, Pertanyaan kalau manusia memiliki dosa, pertanyaannya dosanya itu dibalas di mana? Dosa itu dibalasnya di mana? saya bingung mau jawab bang karena pertanyaan ini nggak bagaimana ya? Konyol. Oh, konyol. Saya bertanya, dosa itu tempatnya di mana? Kucluk. Neraka bang. Neraka. Nah, kalau orang itu ada amal kebaikannya, dia dibalas di mana? Amal baik dibalas di mana? Kalau amal baiknya di surga bang. Di surga bang. Nah, di surga. Kalau orang itu memiliki dosa dan memiliki amal baik, gimana ceritanya? Aku Hah? Ayo, bingung kan? Nah, makanya di dalam kitabnya Yahudi di Mazmur 66 nomor 12, setelah orang Yahudi dosa-dosanya dihapuskan di neraka, mereka dimasukkan ke surga. Baca itu dalil. Hanya di surga Kristen yang persis lebih jahat daripada neraka. Nerakanya umat Islam adalah surganya Kristen. Neraka bagi kami, surga bagi kalian. Kalian tidak akan sampai kepada surganya umat Islam. Kalian hanya sampai kepada nerakanya umat Islam. Kenapa? Di surga yang kalian punya itu neraka bagi kami. Kalian hidup di sana hanya dengan tulang, gertakan gigi. Lukas 13 nomor 28. Kristen ketika masuk surganya hanya ada gertakan gigi. Kenapa ada gertakan gigi? Karena memuji Tuhan mereka dengan tengkorak. berarti bang kalau Islam kalau masuk neraka berarti kalau sejat apapun di dunia bang kalau pasti kalau Selama dia tidak menjadi Kristen, dia masih bisa masuk surga. Masih ada harapan masuk surga. wow luar biasa ya. Oh iya dong, itulah keunggulan Islam. Lagian begini Bung, lagian hanya orang gila yang mau memilih agama Anda. Kenapa? Ketika masuk Kristen, lalu masuk surga, di sana di surganya Kristen. Sabar dulu. Di surganya Kristen. Di surganya Kristen itu tidak ada kenikmatan, yang ada hanya siksaan. Hidup dengan tulang, tidak ada daging. Satu. Di dalam surgamu tidak ada dagingmu, yang ada hanya tulangmu. Dan apa yang kau lakukan dalam kehidupan kekal? Sabar. Apa yang kamu lakukan di surgamu dalam kehidupan kekal hanya menari dengan tengkorak dan memuji Tuhanmu. Tidak ada kenikmatan di surgamu itu, nggak ada. Yang ada siksaan. Maka saya katakan hanya orang gila yang gengsi untuk masuk Islam lebih memilih neraka surga daripada masuk Islam. Sama seperti iblis. Iblis lebih pilih neraka daripada mengikuti perintah Tuhan. Kalian lebih memilih surga tapi hayalan, di mana di sana ada perang naga, di sana ada perempuan bodoh, di sana berkumpul para pesundal rentenir, lalu kemudian di sana kalian hidup dengan tulang belulang doang.
Dan kalian lebih pilih itu daripada surga di Islam, penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kebahagiaan, bertemu dengan orang-orang yang kita cintai. Kamu nggak mau seperti iblis. Kalian tidak mau masuk surga. Kalian lebih pilih neraka. Itu fakta, itu real. Ayo, bayangkan kalau kalian hidup dengan tengkorak saja di surga, dalam kehidupan kekal. Kamu tidak bisa lagi makan, tidak bisa lagi minum, nggak bisa merasakan nikmat. Hah? Orang-orang sehat, orang berakal harus begitu, Bung. Jangankan mengenai surga, mengenai hari esok saja kita harus pikirkan hari ini. Kita makan apa besok? Kita mau ngapain besok? Kita mau kerja apa? Kita pikir. Apalagi di kehidupan berikutnya Anda tidak mikir. Wah, bahaya itu. Kita besok kesusahan hari ini, cukup hari ini bang. Besok lain lagi. Tuhan yang Oh, atur. di Islam tidak begitu. Di Islam tidak begitu. Umat Islam itu adalah umat yang berakal. Harus memperhitungkan esok mau ngapain. Harus dirancang hari ini. Lebih baik dalam kehidupan Islam, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Ya, kenapa saya bilang begini bang? Kenapa saya bilang tadi kesusahan hari ini cukup hari ini, kesenangan apapun besok itu Tuhan yang atur. Kehendak Oh, nggak bisa. Tuhan bang. Nggak bisa. Tuhan. Kamu nggak bisa mengatur Tuhan. Di Islam nggak begitu. Di Islam itu nggak begitu. Kalian yang mengatur Tuhan kalian meskipun tak bisa. Kalian yang mengatur Tuhan kalian, kalau kalian yang merencanakan sesuatu dan kehendak kalian yang harus terjadi. Kami umat Islam sudah diberi akal, diberi tangan, diberi kaki. Tuhan telah memberikan segala fasilitas. Tinggal kami yang berjuang untuk menghidupi diri kami. Tuhan yang meridhoi. Berbeda dengan kalian. Kalian yang seperti anak bayi terus. Bapak berikanlah kami makan hari ini. Besok begitu lagi. Bapak berilah kami makan hari ini. Besok begitu lagi. Karena doa itu Makan aja terus kau minta. Makan aja terus kau minta. Orang itu minta kesehatan, lahir batin, panjang umur, Kalian dimudahkan minta rezeki. makan, Bang. Wah. Apakah Kami kalian minta rezeki, kami minta kemudahan dalam hidup. doanya luar biasa loh. Abang yang Kami minta supaya kami dimudahkan dalam setiap urusan kami. Kalian minta, Bapak berikanlah kami makan hari ini. Apa itu? Kayak pengemis. Minta makan dari rumah ke rumah. Tuhan bilang, pemalas kau. Biar makan juga kau minta sama aku. Pemalas memang kau. ya kita Pemalas. karena semuanya kan dari Tuhan. karena sumbernya dari Tuhan bang, semua berkat bang. Segala sesuatunya memang dari Tuhan. Tapi masa Ya. tiap hari minta makan? Rakus. Orang itu minta kesehatan, minta umur panjang, dimudahkan dalam mencari rezeki, dikasih anak-anak yang soleh. Bapak berilah kami makan hari ini secukupnya. Besok minta lagi. Besok minta lagi. Rakus sekali jadi orang. Sikit-sikit minta makan, sikit-sikit minta makan. Mending kalian ke emperan tokoh. Bapak minta nasi dong. Nah itu lebih bagus. Itu Jadi lebih kembali baik kepada kepada Tuhan bang. kembali kepada tema kita tentang surga. Kalian ke surga untuk apa? Jawab. Ya malah muter. Sudah jawab tadi bang. Apa? Kami ke surga itu untuk menjalani hidup yang kekal dan memuji Tuhan. Cobalah. Ke surga, hidup kekal, memuji Tuhan. Ya kalau di Kan sebelah Kristen lucu. Tuhan bang. Coba. Kalau dalam Kristen memuji Tuhan itu bagaimana modelnya? Coba. Apa yang kalian lakukan pada saat kalian memuji Tuhan? Ya bersorak-sorak, Bersorak-sorak bang, bertepuk tangan, bernyanyi bang. Jadi nanti kamu di surga, kerjamu di kehidupan gagal tepuk tangan gitu. Haleluya, 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 haleluya. Begitu seumur hidup kekal. Itu surga atau neraka sih? Gitu. Itu surga atau neraka? Aku tanya, aku serius. Itu surga apa neraka? Itu surga. Ada yang kurang. Jadi di surgamu nanti begitu. Cuma abang yang praktis. Baca lagi lah bang. Kalau dari kejadian sampai wahyu Itu jawaban Anda barusan. Kami ke surga untuk hidup kekal, memuji, bertepuk tangan. Hah?
Coba kau perhatikan satu hari dulu, tepuk tangan dan memuji. Haleluya, 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 haleluya. Sudah begitu yang tepuk tangan ini tengkorak. Yang memuji ini tunggal gigi. Hanya. Tidak bisa lagi haleluya bunyinya. Yang bunyi apa di sana? Nggak bisa lagi ada nada. Karena lidah sudah tak ada. Yang ada cuman gigi. Cuman ini yang ada. Luar biasa ya agama muslim diharuskan untuk Hah? Apa? Abang diajarkan dari kecil untuk menghina ya bang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berarti Anda di surga dihinakan. Kalau yang saya peragakan itu hinaan, berarti di surga kalian bukan dimuliakan, tapi dihinakan. Na'udzubillah summa na'udzubillah, kami umat Islam berlindung dari surga model kayak gitu. Dalam kehidupan kekal, kalian cuma begitu doang. Halamak. Oh mama, Pengerajaan dong. itu mah, itu bukan surga, itu neraka. Surga kok begitu? Ya Allah, ya Karim. Surga kok begitu? Ya Allah ya Karim. Memecah perangkap istri-istri. Ya Allah ya Karim. Sekarang ku pilih, kasih pilihan sama Anda. Anda pilih mana? Dalam kehidupan kekal diberi Tuhan penghalalan untuk memecahkan perawan istri Anda, atau Anda seperti yang tadi itu, tepuk tangan, tepuk tangan begini dengan memuji dalam kehidupan kekal, atau hidup bersosialisasi dengan istrimu yang cantik yang setiap hari perawan terus. Anda pilih mana? Jangan munafik. Saya lebih pilih memuji Tuhan bang. Ya udah, sudah selesai kita. Oke, terima kasih atas kejujuran saudara. Silakan nikmati penderitaan Anda. Tepuk tangan dengan tulang belulang, tepuk tangan dalam kehidupan yang kekal. Di saat kami lagi berbahagia dengan keluarga kami di surga kalian hanya bisa tepuk tangan dengan sengsara dan merana. Oke, sekira cukup anak-anak surga, penghuni alam tengkorak. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kalian menjadi tengkorak yang baik di sana. Amin halilintar. Ayo yang mau ke surganya Kristen daftar. Daftar. Di bumi tidak pernah memuji Tuhan, nanti di surga baru memuji Tuhan. Dan tepuk tangannya lucu. Kenapa lucu? Karena tulang-tulang yang tepuk tangan. Pasti begini karena sudah tak ada darah kan, tak ada tulang yang menggerakkan. Kira-kira apa? Sementara pergerakan tubuh itu dikarenakan adanya aliran darah. Sudah tak ada darah di surga. 1 Korintus 15:50. Waliyatazakkara ulul albab. Hanya orang berakal sehat yang bisa sampai kepada kebenaran. Hanya akal sehatlah yang bisa sampai kepada Islam. Di mana mau ke surga? Namanya ke surga, tapi bukan makhluk normal yang ke sana. Kenapa? Karena darah dan daging tidak menempati ruang di surga mereka. Berarti yang ada cuma tulang dan rambut. Kalau dia cuma tengkorak, wajar mereka tidak saling kenal. Karena cuma tengkorak doang. Jadi dia nggak tahu mana istrinya dulu di bumi, mana anak-anaknya, mana orang tuanya. Kalau di Islam surganya, subhanallah, Al-Quran menarasikan jannatu adani yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa surriyatihim
wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Betapa indahnya surga Islam itu. Orang-orang yang beriman, kata Allah, surga Aden adalah tempat mereka bersama dengan orang soleh, dari nenek moyang mereka, dari pasangan-pasangan mereka, dari anak-anak mereka, dari cucu-cucu mereka. Mereka berbahagia di sana, hidup kekal penuh dengan kenikmatan. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa zurriyatihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Subhanallah. Maka di Islam itu diajarkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan juga keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah batu dan orang-orang kafir. Jaga dirimu. Hah? Keren kan? Ya, di surganya mereka mau ngapain coba? Kalau ditanya, lu mau kemana? Mau ke surga om? Kok naik sepeda? Iya om. Setidaknya kalau naik sepeda masih bisa goyang setir, tulangnya masih kuat. Mau jadi apa di sana? Jadi tengkorak hidup. Untuk apa? Untuk tepuk tangan. Apa enggak lecet tulang-tulangmu nanti kena pengapuran? Enggak apa-apa. Yang penting jadi tengkorak. Aku sih kalau disuruh milih, mending aku tinggal di Makassar seumur hidup. Di Makassar dalam kehidupan kekal enak. Jalan Raja Wali ada, di situ Palu Basah. Jalan penghibur ada Coto Makassar. Rumah Hobbit Bolangi ada kopi nikmat RHB. Iya toh? Kemana lagi kita pergi? Ikan bakar Palu Basah ada lengkap di Makassar ini. Ngapain coba ke surga kalau cuma jadi tengkorak dan tepuk tangan dalam kehidupan yang kekal? Udah bangga-bangga kami ini anak-anak Tuhan. Oh ye, kami pewaris surga. EGP. Surgamu cuma sekelas itu rupanya. Aku pikir surgamu kayak surganya Islam. Sempat aku cemburu, tapi setelah aku tahu ternyata surgamu hanya hidup seperti tengkorak, tanpa darah, tanpa daging di sana, cuman gigi doang, tengkorak dengan lengkap rambut. Iya kalau ada gunting, kalau nggak ada tengkorak berambut panjang. Ngapain coba ke situ? Aduh, mending kau ke kota saya, ke Makassar, di sini enak daripada kau ke surga. Hai, masalah generasi. Aku pikir tadi surgamu mantep, ternyata surgamu kayak gitu. Menyedihkan banget surgamu. Akulah pintu, barang siapa yang masuk melalui aku akan selamat, dan dia keluar masuk dan akan mendapatkan padang rumput. Alamak. Aku pikir begitu pintu masuk, aku pikir di situ dapat apa gitu, ternyata padang rumput. Halo, semangat malam. Halo, udah siap jadi tengkorak hidup? Ya. Halo. Halo. Tengkorak hidup Zumra. Jadi apa Dan? Kan darah daging, nggak ada daging, tidak ada darah. Hah? Sama jadi tengkorak kita ini udah meninggal. Ya itulah nanti
Kau di juga surganya jadi Kristen. tengkorak. Jadi kau tadi. Bukan digantung kau di atas pohon. Kau jadi skor juga. Apalah. Anda ini Kristen apa? Kau ini. Kristen apa bang ini? Kristen apa Anda ini? Katolik, Protestan? Saya Islam, Ma. Islam. Hah? Yakin Islam? Islam. Sama dengan si Yakin. umat Islam. Yakin Islam? Islam masuk Yakin? Kristen. Ah, gitu dong. Jadi kalau jadi pengikut Paulus itu, kalau berbohong itu jangan terlalu kentara. Tidak boleh kentara. Masa kau dikalah sama Paulus? Paulus itu mengajarkan menipu dengan cara yang sangat-sangat lincah. 1 Korintus 9 nomor 20-21 itu cara Paulus menipu manusia itu begitu. Ah, kau ini belum lincah kau jadi pengikut Paulus rupanya. Caramu mengelabui, caramu berpura-pura, caramu berbohong tidak lincah Paulus. Padahal kamu hidup di zaman modern. Harusnya kau lebih canggih dalam menipu. 1 Filipi 1 nomor 18. Kan gitu. Harus cara nipu yang bagus, yang cara nipunya itu yang maksimal dong kayak Paulus. Mana? Harus kayak Paulus itu betul-betul dia menjadi segala dari segala itu. gitu. Mau makanmu nanti mulutmu itu. Ya memang harimau menerkam kejahatan. Mulutmu itu nanti Kau mau makanmu semua. Tadi kau ngaku Islam. Tidak segampang itu menghina Kristen, Guma. Lu kok menghina? Paulus mengatakan Kau aja kau nggak ada harus gigi mengikuti dia. gerak. Kau harus mengikuti Paulus, dan Paulus mempraktekkan bagaimana cara mengelabui dengan cara maksimal. Bu, Mas, 1 Korintus 9. Makanya 1 Korintus 9 nomor 19, 20, 21 cara aja. penipuan Coba yang buka paling masker ulung itu. itu dicontohkan oleh Paulus tuh. Sakit hati lu kan? Bukan mas Aku kamu, Islam nggak ada tapi gigi ternyata pertahanan. mukamu nggak muka Islam. Mukamu muka tengkorak di surga. Diam. juga itu di surgamu. Ayo kita kembali. Apa tujuanmu ke surga? Sama aja ya kita jadi tengkorak. Kau aja kayak tengkorak. Oh enggak dong. No. Di Islam dikatakan wadaraba lana mathalan wa nasiya khalqa. Paham. Qala man yuhyil idhama wa hiya ramin. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Di Islam begitu. Umat Islam dibangkitkan lengkap dengan Itu tubuhnya. kau mau manggil-manggil setan itu. Itu menghujat kau itu menista Lebih kau. malam, kan? Itu menghina kau itu, menista kau itu, menista. Sakit hati kau itu, sakit hati. Di mulut, Sedangkan kalau di kamu mulutmu aja dengar, harimau dengar. mau makanmu nanti. Di begitu. dalam kitabmu mengatakan Kristen bangkit tanpa darah dan daging. Masuk surga cuma menggunakan tulang doang. Persis gaya kepalamu itu. Tengkorak, botak, sebelah sini tapi ada rambut. Itu gayamu udah praktekkan penghuni surga itu. Nah aku tanya, kau ke surga ngapain? Dengan gaya Kami penghuni surga, tengkorak, kau penghuni neraka. dengan gaya tengkorak itu kau ngapain ke Lihat surga muka coba? kau. Ayo, ngapain kau ke surga? Kau Tanya dulu kau. penghuni neraka, Zuma. Iya, ngapain kau ke surga? Mulutmu itu aja penghuni neraka kau. Lah, emosi dia. Siapa bilang kau itu masuk surga? Enggak ada. Emosi. Emosi. Siapa bilang kau masuk surga? Emosi. Kau penghuni neraka. Al-Quran saya yang mengatakan itu. Enggak Kami ada yang itu. kami yang mewarisi surga Firdaus. Al-Quran surah Enggak. Al-Mu'minun. Al-Mu'minun ayat 10 ayat 11. Ayo, Saya tidak percaya Al-Quran. Ya di gigimu. Memang kau tidak percaya, makanya kau kafir. Sekarang pertanyaan saya, mana jaminan surga dari Yesus Kalian untuk juga Kristen? kafir bagi orang Kristen. Mana? Beragama. Mana? Bagi orang Kristen, Islam mana juga itu jaminan? kafir. Mana dalilnya? Dalilnya di kitabmu mana? Ada. Nangis. Mana? Tunjukkan. Kafir itu yang bagi yang tidak percaya, yang tidak mengikuti Mana Yesus. dalilnya? Itu kafir Mana dalilnya? namanya. Jangan ikut-ikutan. Mana dalilnya? Ada. Mana? Ada.
Mana? Iya. Kalau saya jelas, kafir itu Islam itu laqad bagi kafaral yang tidak ladina mengikuti Yesus. qalu innallaha thalithu thalatha. Dalil ada dong. Laqad kafaral ladina qalu. Nah, sekarang kamu mana dalilmu? Ada. Mana dalilmu? Mana dalil? Mana Tidak dalil perlu saya kasih wahai tahu penipu sama pengikut kamu. Paulus yang suka Kamu menipu? orang gila ini. Tidak ada dalilnya penipu. Itulah bukti kau pengikut Kau itu Paulus kafir. yang suka Kau itu mengelabui. kafir. Pengikut Paulus suka mengelabui. Filipi 1:18. Yesus, kau beritakan dengan cara mengelabui, dengan cara berpura-pura, dengan maksud palsu. Aku Paulus tetap bersuka cita. Penipu. Suka mengelabui, penipu. Kerjamu cuma menipu. Sesuai dengan ajaran Paulus. Nangis kau kan? Nangis. Dek, sadar, dek, sadar. Enggak, aku nggak mau sadar. Kenapa? Kenapa kau nggak mau sadar? Aku merasa tersiksa, Bang. Kenapa kau tersiksa? Di dunia aku sudah botak. Belum lagi nanti di surga aku botak. Sakit hati kau kan? Diajak kau diskusi baik-baik. Tema sudah diadakan di sini. Kau naik menipu. Aku Islam. Aku Islam, Bang. Ujung-ujungnya kau ngaku murtadin. Kau celok penipu. Ku sikut juga nanti kau kepala botakmu itu. Orang botak itu rata-rata pintar. Ini kau botak karena culas kau. Nipu kau. Kayak pendiri agamamu botak. Hadapi saya dengan ilmu, jangan kau nipu-nipu. Pakai ilmu atuh, apa kau bilang? Tukang cukur. Pakai cangkul. Ngaku Islam dia. Dasar Paulus. Pada orang Yahudi ngaku Yahudi. Pada orang Yunani ngaku Yunani. Pada orang lemah ngaku lemah. Yang taat Taurat ngaku taat Taurat. Paulus banget kau ini. Intinya lu bangkit ke surga lu. Model lu nggak ada darah dan daging. Lu hanya tengkorak hidup. Lalu ngapain? Udah dua loh. Udah dua orang Kristen malam ini menjawab ke surga, memuji dan bertepuk tangan. Kau latihan lah kalian tepuk tangan itu latihan. Satu hari kau tepuk tangan, kalau enggak pegal itu jari-jarimu tuh. Ini kehidupan kekal, tepuk tangan. Hehehe. Ini surga tuh apa itu? Kau dikasih dalil marah, naik-naik muka emosi. Padahal kita kasih kau dalil, tinggal kau bantah. Bang Suma keliru, Bang. Di surga kami itu bukan tepuk tangan. Lalu apa? Main karet. Begitu aja pun. Lompat jangkrik. Dalil, mana dalilnya? Kasih dalil toh. Baru orang percaya. Kau cuman bisanya nyerang Islam. Di Islam begini, Islam begitu, Islam begini, Islam begitu. Kau bilang pula di Kristen juga ada kafir, yaitu yang tidak percaya Yesus. Matamu. Kata kafir itu kalian rampok dari Quran. Tidak ada kata kafir di bahasa Yunani. Pandai kalian itu dididik menjadi penipu memang. Pantasan tiap minggu tepuk tangan. Iya, latihan toh. Di kehidupan kalian tepuk tangan. Kalau capek gini nih, pasti ada model kayak gini. Karena tidak mungkin begini terus. Di kehidupan kekal begini terus ini. Emosi kalian kan. Udah diajarin kebenaran, emosi malah bukan berterima kasih. Halo, selamat malam. Halo. Semangat malam. Halo.
ngorok ini, bapak ini ngorok. Udah dibilang di surgamu dan kayak gitu, dalilnya ada. Ngapain kau emosi? Tinggal kau bilang, oh iya ya bang ya, benar ya, ada dalilnya. Gimana ini bang? Nah itu baru. Halo, semangat malam. Semangat malam. Selamat malam bang. Iya. Muslim bang, Muslim. Mau ngapain ke atas abangku? Mau ke surga tengkorak? Salah pejit bang, Muslim bang, Muslim. Kirain abangku, aku keren banget bah. Mau juga tepuk tangan pakai tulang. Ternyata salah tekan. Oke saudara, thank you. Sehat Tekan, selalu, bang, panjang bang, umur. bang. Ya, kasih. Halo saudara Noram. Halo. Saudara Noram. Penghuni surga tengkorak. Halo. Kalau kita umat Islam, kita hidup di keabadian bersama dengan pasangan kita. Indahnya Islam itu. Keren Islam ini. Di kehidupan yang kekal bersama dengan wanita yang kita cintai. Wahai. Masya Allah. Di kehidupan yang kekal kita bersama dengan laki yang kita cintai. Masya Allah. Di kehidupan yang kekal yang serba nikmat dan bahagia, berkumpul dengan orang-orang yang kita sayangi, anak-anak kita. Pernah nggak saudara-saudara mengalami gini? Yang kerja khususnya ya, ketika di kantor kita mendapatkan prestasi, ada disebut jasa produksi Jasprot. Saya pernah dapat 7 kali gaji. Pernah tahun 2007 seingatku. Prestasi tertinggi saya dapat 7 kali gaji waktu itu, sekaligus dibayarkan. Bahagianya minta ampun. Siapa yang kita ingat lebih dulu? Hah? Yang kita ingat lebih dulu itu adalah anak istri kita, orang tua kita. Orang tua yang kita ingat, anak istri yang kita ingat. Lalu apa yang kita lakukan? Kita makan bersama di rumah syukuran. Ya toh, itu prioritas. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi. Kita bekerja, berjuang siang malam untuk mereka. Ini kebahagiaan sementara. Mau 1000 kali gaji pun akan tetap habis. Iya kan? Sementara sifatnya. Berkumpul dengan mereka ada satu kebahagiaan yang tak ternilai. Nah, di kehidupan surganya umat Islam itu terjadi selama-lamanya. Di kehidupan kekal yang ada kebahagiaan bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Tidak ada penderitaan, tidak ada cemburu, nggak ada sakit, nggak ada pilu, nggak ada iri, dengki, hasad, nggak ada. Yang ada cuma bahagia bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Makanya kita dididik apa? Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Jadikan dunia ini penjara. Jangan kau jadikan dunia ini surga. Semuanya bisa kau makan, jangan. Disuruh sunat, jangan kau sunat. Disuruh ibadah Jumat, jangan kau rubah. Taati perintah Tuhan. Kenapa? Ada kehidupan kekal yang menantimu yang penuh dengan kebahagiaan. Seibarat 2 rumah. Rumah yang kita perindah bukan rumah yang akan kita tinggalkan, tetapi rumah yang kita perindah itu adalah rumah yang akan kita tuju. Maka perbaiki dinding rumahmu, perbaiki istanamu dengan sholat. Perbaiki dindingnya, perbaiki pondasinya, rapikan kemudian permadaninya, penuhi dengan mutiara, intan berlian dindingnya, atapnya dengan emas. Dengan cara apa? Dengan cara ibadah. Sholat pelihara, sholat beribadah.
pelihara sholatnya, infak sedekahnya lancar. Jangan ragu tentang itu, karena kematian itu adalah sebuah kepastian, surga neraka itu adalah sebuah kepastian. Maka perbaiki rumah yang akan kita tuju, jangan mempercantik rumah yang ada sekarang ini. Menumpuk harta. Sementara akhirat menunggu. Di sana pondasi pun belum ada. Kalau mereka kan tidak perlu pondasi. Mereka di sana nggak perlu rumah. Toh di sana mereka nggak punya daging. Toh yang ada cuma tulang. Tulang itu tinggalnya di mana? Di kuburan. Mereka cuma butuh kuburan di tempat mereka di sana, karena tempat tengkorak itu ya di kuburan. Itu saudara-saudaraku yang kucintai dan kusayangi. Ya, jangan mau keluar dari Islam kecuali Anda cinta dengan kehidupan tengkorak, bertepuk tangan dan memuji. Kalau saya sih, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, melembutkan hati saya untuk mati dalam keadaan Islam. Illa wa antum muslimun. Jangan mati selain daripada Islam. Kau mati selain daripada Islam, masuk surganya pun tak ada daging di sana. Kalau tak ada daging, berarti cuma tulang. Nah, masuklah kau surga, hiduplah kau. Jangan di surga di kehidupan kekal, di dunia aja kau hidup pakai tulang aja. Kita telah menyaksikan bagaimana apologet Islam dan Kristen menyampaikan argumen dengan keyakinan mereka masing-masing. Perbedaan yang ada bukan untuk memperkeruh suasana, tetapi menjadi ruang untuk saling memahami dengan lebih dalam. Semoga diskusi ini menambah wawasan kita dan mendorong kita untuk mencari kebenaran dengan hati yang jujur dan pikiran yang terbuka. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan menghadirkan diskusi apologet Islam yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.